Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Haryanto. Hari ini kita ingin belajar bersama bagaimana membuat sebuah kolom koran seperti tampilan yang ada di layar ini. Ini termasuk latihan ke-6 ya. Yang mana sebelum mengetik itu Anda disuruh menyiapkan sebuah lembar kerja dengan ketentuan kertasnya folio, kemudian batas pengetikan atas 2, bawah 2, kiri 2,5, kanan 2, dan lainnya 0. Kemudian jarak baris 1 spasi dan hurufnya adalah Arial dengan besar 11. Baik, kita mulai. Caranya adalah lembar kerja yang Anda bikin, itu pastikan ini mistarnya atau penggarisnya itu mempunyai ukuran sentimeter. Nah, kalau kita lihat ini terlalu renggang, sehingga kemungkinan ini adalah satuannya masih inci, masih satuan bawaan dari Microsoft sana. Kita rubah dulu. Nah, baik, kalau misalnya seperti ini, nah kita tampilkan dulu di view, kemudian diklik ruler ini, sehingga nampak penggarisnya. Kita klik file, kita pilih option. Nah, saya pakai Office 2013. Nah, sehingga kalau misalnya ada yang pakai di atas atau di bawahnya, itu insya Allah sama. Nah, cuma mungkin beberapa pilihan yang agak beda ya. Di bagian advance ini, nah, kita cari pilihan yang ada tulisan display ini. Nah, di sini, nah ternyata betul bahwa yang ditampilkan itu ukurannya masih inci. Ini harus kita rubah ke dalam satuan setting. Nah, setelah itu baru kita oke. Kita lihat efeknya. Nah, sekarang sudah berubah. Yang tadinya kelihatan renggang, sekarang sudah berubah menjadi agak rapat. Ini termasuk senti. Nah, setelah itu baru kita atur halamannya. Ya, kita masuk di sini, page layout. Nah, pastikan di sini, di spacing ini, itu semuanya 0 dulu. Jadi, yang bagian left, right, before, after-nya itu 0. Ini harus kita nolkan dulu. Seperti ini ya. Kemudian baru kita masuk di sini, page setup ini. Nah, ini untuk yang batasnya tadi, sebelah atas adalah 2. Kita turunkan ini. Kemudian bawah itu juga 2. Kiri tadi adalah 2,5. Ini kita turunkan dikit. Kemudian kanan adalah 2. Nah, kita turunkan. Selesai. Ini 0 ya. Kemudian ini portrait ya. Jadi berdiri. Kemudian di bagian kertasnya itu kita pilih kalau ada adalah folio. Nah, karena tidak ada, maka kita lakukan secara manual. Jadi di custom. Width lebar 21,5. Ini kita naikkan. Height-nya tingginya adalah 33. Ini juga kita naikkan. Nah, kalau misalnya terlalu lama, kita bisa blok langsung. Kemudian kita ketikkan 33. Nah, setelah selesai semua, itu baru di oke. Nah, sudah ini. Kita lihat ini. Nah, ini 1 cm. Ini 2,5 gitu kan ya. Ini 2. Nah, jadi pengaturan yang tadi itu bisa kita lihat seperti ini. Kemudian yang kedua adalah jenis huruf adalah Arial. Kita klik ini, kemudian kita Arial. Besarnya 11. Nah, 11. Kemudian jarak baris adalah 1. Ini. Nah, 1. Selesai. Setelah itu baru kita memulai mengetikkan kolom koran sesuai dengan yang kita inginkan seperti tadi. Yaitu seperti ini. Ya. Baik, setelah kita tadi menentukan ukuran kertas dan sebagainya, berikutnya kita mengetikkan ini. Jadi untuk mengetik kolom koran itu, kita tidak bisa langsung mengetikkannya. Kita ketik eh, yang mau dimasukkan kolom koran, baru nanti kita tinggal mengaturnya. Yang pertama ada judul ya. Nah, ini menggunakan word art atau huruf hias. Nah, caranya adalah gini. Ini saya hapus dulu ya. Nah, ini saya hapus dulu. Nah,
Nah, caranya kita ketik insert. Jadi kalau kita ngetik huruf seperti ini ada di dalam keyboard ya, gampang. Cuma kalau hurufnya huruf hias, kita harus sisipkan. Ini insert, kemudian dipilih ini, word art ini. Nah, kemudian kita pilih huruf yang cocok. Misalnya kita pilih yang ini ya. Nah, klik. Nah, kemudian kita ketik di sini. Ini, kemudian ini kita coba kita geser ke atas, kemudian ini kita blok. Nah, kita kecilkan di bagian home, kemudian kita kecilkan sesuai dengan keinginan. Misalnya ini ada 28. Kalau Anda kepingin naik lagi, boleh ketik langsung, misalnya 30 gitu. Ya. Itu ya. Nah, kemudian kita hias. Menghiasnya pastikan ini terseleksi dulu, terpilih ya. Kemudian kembali lagi tadi di bagian insert tadi. Nah, di sini, nah perhatikan, nah, ada yang namanya tadi di bagian format ya. Nah, ada namanya transform. Ini Anda pilih yang mana. Nah, ada banyak pilihan. Nah, tadi itu saya lihat yang bagian pertama itu adalah agak naik. Berarti ini agak naik ya. Atau ini juga boleh. Lihat. Jadi ada efeknya langsung. Yang mana yang diinginkan. Pokoknya bagian atas ini ada di ini pertama di bagian atas. Misalnya ini ya. Nah, sudah jadi. Baik, berikutnya kita setelah membuat judul, kita mengisi ini. Jadi kolom koran ada mortalitas dan morbiditas pada wanita. Nah, ini kita ketik dulu. Nah, kita ketik, nah persis seperti yang ada dalam tag ini. Hasilnya seperti ini, ya. Nah, setelah kita ketik, ini kita tidak usah menekan tombol enter ya. Jadi kalau misalnya saya klik ini, maka di sini itu tidak ada simbol enternya, apa namanya, simbol enter hanya di sini. Ini simbol enter ya, ini. Jadi jangan sampai nanti Anda itu mengetik tapi menekan enter di sebelah kanan sini, maka nanti dadinya tidak bisa bagus ya. Jadi diketik langsung tanpa menekan enter. Nah, ini saya sembunyikan. Setelah itu kita blok. Ngebloknya harus persis ya. Jadi ini, nah diketik di blok persis, tidak boleh seperti ini ya. Jadi harus mepet betul. Kita rapikan ini ya. Tepat di kurung ini. Kemudian baru nanti kita bikin kolom korannya. Diklik page layout, diklik kolom ini. Nah, ada 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Nah, kalau 4 gimana? Nah, kalau 4 nanti pakai ini, more column ini. Nah, nanti kita pilih ini, kita isi 4. 5 gimana? Sama gitu kan ya. Nah, itu kalau misalnya kita menggunakan lebih dari ini, lebih dari 3 kolom. Ini kalau misalnya kolomnya 2, sebelah kanan itu agak lebar dan terusnya. Nah, kita pilih 3. Tuh. Nah, atau pakai ini. Nah, kita pilih 3. Nah, perhatikan ada tambahan. Kalau misalnya nanti kita pilih ini line bedfont, maka nanti di sininya ada tambahan garis ya, pemisahnya. Ini juga bisa kita atur gitu kan ya. Nanti dicoba-coba aja. Ini equal column width. Jadi masing-masing kolom itu lebarnya sama. Nah, kemudian kita oke ya. Nah, sudah jadi. Nah, tapi kalian diminta adalah rata kiri kanan, maka kita pilih home, kemudian kita pilih ini. Jadi sudah, ya. Ini. Jadi pastikan ngebloknya pas. Berikutnya adalah kita menyisipkan gambar, ya seperti ini hasil akhirnya. Nah, ini kita bisa geser ke kiri, ke kanan dan terusnya, kita kan ya. Nah, untuk menyisipkan gambar ini caranya seperti ini. Usahakan yang pertama adalah pastikan gambar itu yang bertipe PNG ya, Portable Network Graphic, sehingga mudah untuk melakukan proses modifikasi. Kalau tidak bisa, Anda bisa cari di online gitu kan ya, cara merubah ke dalam PNG atau meremove backgroundnya. Nah, saya coba untuk memasukkan di sini nih ya, di ini. Jadi setelah kata dan,
letakkan kursor di sebelah kata dan, kemudian kita pilih insert, kita pilih picture. Nah, kita arahkan di mana gambar itu berada. Nah, ini sudah terarahkan di folder materi mapel informatika yang ini, ya, yang sudah saya hilangkan backgroundnya. Kemudian saya oke. Nah, sudah. Nah, kalau sudah begini, kemudian di bagian format, silakan Anda klik ini. Ada pilihan inline text, ada square, ada tight. Nah, coba diklik tight dulu. Nah, setelah dipilih tight, maka kita bisa menggesernya ke kiri, ke kanan, ya, di mana tag itu akan selalu mengikuti lekuk dari ibu hamil ini. Nah, kemudian Anda juga bisa membuat tampilan ini top and button. Anda bisa juga membuat supaya gambar ini di belakang dari tag itu. Ini ya. Anda juga bisa membuat gambar ini itu berada di depan dan in front seperti ini. Tetapi ada yang ketutupan ya ini. Nah, yang baik adalah kita gunakan yang tight. Nah, artinya dia itu akan mengikuti gambar ini sesuai dengan tag yang ada. Ini bisa kita besarkan juga kalau misalnya kurang besar seperti ini. Ya. Nah, ini. Oke, baik, inilah cara menyisipkan gambar di dalam sebuah pembuatan kolom koran. Tahapan berikutnya adalah kita membuat sebuah tabel seperti ini, ya. Dan tabel itu kita jadikan sebuah grafik agar mudah untuk membacanya. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi kita masuk di dalam pekerjaan yang telah kita kerjakan sebelumnya, yang dari pembuatan kolom koran tadi. Mohon gambarnya hilang ini ya. Nah, kita ketik judulnya seperti ini. Kemudian kita buat tabel seperti ini gitu kan ya, yang sudah kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Nah, langkah berikutnya bagaimana tabel ini itu kita buat sebuah grafik seperti yang tadi itu. Pertama kita ketikkan judulnya dulu seperti ini. Ya. Kemudian setelah selesai kita sisipkan. Nah, karena tabel itu tidak bisa kita ketikkan di dalam komputer menggunakan keyboard, maka harus kita sisipkan. Nah, menyisipkan itu bahasa Inggrisnya adalah insert. Kita cari sini insert. Nah, ini insert. Kemudian kita pilih chart ini. Ada banyak pilihan, ada kolom, ada line, ada B, sampai dengan yang kumbu. Di kolom pun ada pilihan, ada macam-macam ya. Nah, ini kita pilih yang ini, yang sesuai dengan gambar tadi, yang 3D cluster column. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita oke, maka Microsoft Word itu langsung terhubung dengan aplikasi Microsoft Excel ya. Nah, kita lihat di sini ada seri 1, 2, dan 3. Ini. Kemudian ada kategori 1, 2, 3, 4. Nah, kategori ini itu nanti kalau di dalam grafik itu kita tulis sini. Kategori 2 di sini. 3 di sini, 4 di sini. Nah, kalau misalnya kita hubungkan dengan gambar sebelumnya seperti ini, bahwa yang di bagian bawah itu adalah tahunnya. 2000, 21, 2001, 2002 seperti ini. Nah, kita kembali ke sini. Oleh karena itu yang kategori ini kita ganti sini. Nah, kita ganti dengan angka tahun 2000. Kita klik, nah, otomatis sudah ganti 2000. Ini 2001. Kemudian ini klik lagi, kita ganti ya 2000. Nah, kategori 4, karena kita tidak perlu, ini bisa kita hapus. Ini kita blok, dan kita del. Nah, sudah. Kemudian di sini, kolom ini seri 1,
2, 3. Nah, karena kita tidak punya series, nah kita punyanya adalah provinsi, maka kita ketik provinsi. Ya, mulai dari Jawa Timur, DKI dan seterusnya. Jadi kita ketik dulu ya, biar nanti ini berubah. DKI ya, dan Banten. Dan diklik Yogyakarta. Kemudian sini, enter ya. Kemudian Jabar. Klik, kemudian Jateng. Ini ini ya, nah ini sudah. Kemudian ini kita tinggal isi angkanya. Nah, karena di sini angkanya itu berjejer ke bawah, nah, sedangkan yang diminta adalah ke kanan, maka nanti kita ketik ulang. Jadi yang pertama ini itu kita ketik 500 ya. Kemudian yang ini bukan 5 ini tapi yang 100 ini ya. Yang 100 ya. Yang ini kemudian ini 326 dan ini 425 dan ini 326, kanan ini adalah 662. Kita ketik lagi ini ya, jadi ini kita ketik lagi 520 95 352 415 324 654. Ketik 465 ini ya, 125 ini 300 ini 400 ini 341 ini adalah 610. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kita tutup coba. Nah, di sini ternyata hilang ya. Nah, dulu saya klik dulu. Nah, ini muncul ya. Nah, ini muncul sudah. Jadi yang kita ketik tadi itu sudah muncul gitu kan ya. Dan ini bisa kita ketik ya, atau kita cukup di sini. Jadi kita hilangkan tidak apa-apa gitu kan ya. Del aja. Nah, kemudian ini. Nah, ini kita buat ini berapa sih gitu kan ya, ini berapa. Nah, agar nanti ini muncul angkanya, ini kita klik kanan, kita pilih namanya add data label, terus add data label ini. Oh, ternyata ini 500. Ini berapa sih, apakah 100 tepat? Nah, kita klik kanan, klik add data label. Oh, ternyata sama ya, klik kanan, add data label seperti ini. Jadi di ujung-ujungnya akan muncul sebuah angka yang nanti mempermudah untuk pembacaan tabel. Nah, ini ya, jadi sudah jelas kalau warna ini berarti wilayah DKI, kalau warna ini wilayah Banten dan seterusnya. Nah, inilah cara membuat tabel dan grafik untuk melengkapi kolom-kolom yang pernah kita bikin sebelumnya itu. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.